Di tengah polarisasi politik yang kian tajam, muncul kekuatan yang memilih jalan berbeda. Inilah cerita mengenai Partai Tengah di Perancis. Jadi, apa itu Partai Tengah? Partai Tengah atau Le Parti Centriste lahir sebagai respon terhadap polarisasi dan kebuntuan antara sayap kanan dan sayap kiri. Mereka hadir untuk menyatukan suara-suara moderat, membangun jembatan di antara ideologi yang saling bertolak belakang. Partai Tengah juga cenderung inklusif dan progresif. Secara garis besar, Partai Tengah di Perancis bersikap moderat. Mereka tidak menolak peran negara, tetapi juga tidak menolak pasar. Mereka percaya pada ekonomi terbuka, tapi juga ingin memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka menolak ekstremisme, baik dari kiri yang kadang revolusioner maupun dari kanan, yang kerap konservatif secara kaku. Sayap Partai Tengah mempunyai ideologi dan karakter sendiri yang cukup kuat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, mereka umumnya mendukung kebijakan liberal yang efisien, mendorong kewirausahaan, inovasi, dan pembuka lapangan kerja. Tapi mereka juga tak ragu membela sistem jaminan sosial, pendidikan, publik, dan layanan kesehatan. Salah satu ciri paling menonjol dari Partai Tengah di Perancis adalah komitmen mereka terhadap proyek Eropa. Hampir semua Partai Tengah dari dulu hingga kini bersikap pro-Uni Eropa. Mereka percaya bahwa tantangan global seperti migrasi, perubahan iklim, dan ekonomi digital hanya bisa dijawab melalui kerjasama lintas negara. Dalam hal ini, suara mereka seringkali menjadi motor pendorong integrasi Eropa. Untuk sejarah Partai Tengah ini dimulai sejak Republik Ketiga, ketika Perancis baru lepas dari kekuasaan monarki dan berusaha menegakkan demokrasi. Saat itu muncul kelompok-kelompok Republikan moderat dan Katolik Demokrat yang menolak fanatisme ideologi baik dari sayap kiri dan maupun dari sayap kanan. Namun, dominasi partai-partai besar sayap kanan dan sayap kiri di sisi lain membuat suara Partai Tengah tak kunjung mendapatkan tempat utama. Lalu datanglah Valéry Giscard d'Estaing, seorang tokoh modernis dan liberal dari kanan tengah yang akhirnya terpilih menjadi presiden Prancis pada tahun 1974. Giscard ingin pendekatan politik kepada rakyat, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan membawa Prancis lebih dalam ke jantung Eropa. Untuk mendukung misinya, ia membentuk UDF, Union pour la Démocratie Française, sebuah federasi partai-partai kecil berhaluan tengah dan kanan liberal. UDF adalah simbol besar pertama dari Partai Tengah modern. Di bawah Giscard, Prancis mengalami modernisasi penting, meski akhirnya ia dikalahkan oleh François Mitterrand dari Partai Sosialis pada 1941. Setelah kekalahan itu, UDF perlahan kehilangan arah, menjadi mitra kecil dari partai-partai kanan besar, dan kehilangan identitas independennya. Namun, di awal tahun 2000-an muncul François Bayrou, seorang guru dan intelektual dari wilayah barat daya Prancis yang ingin mengembalikan martabat politik tengah. Ia adalah pewaris semangat UDF, tapi juga pengkritik keras dari dominasi dua kutub. Dalam pemilu presiden tahun 2007, Bayrou mencalonkan diri sebagai kandidat independen dan memperoleh hampir 19% suara. Setelah pemilu, Bayrou keluar dari UDF yang dianggap terlalu tunduk pada sayap kanan dan mendirikan partai baru, yaitu Modem, Mouvement Démocrate. Sejak itu, ia menjadi simbol perlawanan terhadap politik dua kutub. Meski Modem tidak pernah memenangkan pemilu besar, mereka tetap bertahan sebagai suara moral dan rasional dalam sistem demokrasi Prancis. Lalu datanglah Emmanuel Macron. Pada tahun 2016, mantan Menteri Ekonomi ini keluar dari pemerintahan sosialis dan mendirikan gerakan politik baru, yaitu La République En Marche. Macron tidak memposisikan dirinya sebagai kiri atau kanan. Ia menyatakan ingin melangkah ke depan dengan reformasi ekonomi dan progresivitas sosial dalam satu paket kebijakan. Dalam waktu singkat, ia berhasil menarik dukungan luas dari masyarakat. Macron menang dalam pemilu presiden 2017 dan partainya meraih mayoritas mutlak di parlemen. Ini adalah titik balik sejarah untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Prancis. Partai Tengah menjadi kekuatan dominan. Sejak saat itu, Renaissance, nama baru dari LRM bersama Modem dan Horizon, partai moderat baru dari mantan PM Edouard Philippe, membentuk koalisi Ensemble yang memerintah hingga hari ini.
Namun, pada pemilu legislatif tahun 2022, Koalisi Tengah kehilangan mayoritas absolut dan harus bernegosiasi dengan oposisi untuk mengesahkan undang-undang. Tekanan dari kelompok kanan ekstrem seperti Rassemblement National dan kiri radikal seperti La France Insoumise yang semakin besar membuat sayap tengah menghadapi ujian berat. Yang pertama ada MoDem, singkatan dari Mouvement Démocrate, didirikan pada tahun 2007 oleh François Bayrou. Ia membentuk partai ini setelah keluar dari UDF, Union pour la Démocratie Française, sebagai respon atas kekecewaannya terhadap arah politik kanan yang makin konservatif dan menjauh dari nilai-nilai moderat. Sejak awal, MoDem memosisikan diri sebagai partai tengah yang independen dengan ideologi sosial liberal, progresif, dan pro-Eropa. Meski tergolong partai kecil, MoDem mampu bertahan di panggung politik, terutama karena perannya dalam mendukung Emmanuel Macron di tahun 2017 dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan hingga saat ini. Yang kedua ada La République En Marche atau LREM, didirikan pada April 2016 oleh Emmanuel Macron yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Ekonomi dalam pemerintahan sosialis. Macron mendesain partai ini sebagai kendaraan politik berbasis sentrisme modern, liberalisme progresif, dan integrasi Eropa. Dalam waktu singkat, LREM berhasil menarik simpati publik dan partainya memperoleh mayoritas mutlak dan Majelis Nasional. Pada tahun 2022, LREM berganti nama menjadi Renaissance sebagai bagian dari pembaruan strategi dan citra menjelang pemilu legislatif. Meski kehilangan mayoritas absolut, Renaissance tetap memimpin pemerintahan dengan membentuk koalisi ensemble. Dalam perkembangan terbaru, muncul satu lagi partai tengah yang memperkuat blok moderat, yaitu Horizon, didirikan pada Oktober 2021 oleh Edouard Philippe, mantan Perdana Menteri Macron. Horizon dibentuk untuk mewakili suara kanan tengah yang lebih konservatif, namun tetap pro-Macron dan pro-Eropa. Philippe, yang dikenal pragmatis dan populer di kalangan pemilih moderat, melihat peluang untuk membentuk kekuatan politik yang dapat membantu Macron dari luar LREM. Meskipun baru, Horizon cepat mendapatkan tempat dalam koalisi ensemble. Salah satu tokoh yang identik dengan sayap tengah adalah François Bayrou, seorang veteran politik yang telah lebih dari 2 dekade memperjuangkan pentingnya moderasi dalam demokrasi. Dikenal sebagai pemimpin Mouvement Démocrate atau MoDem, Bayrou adalah tipe politis yang tetap berdiri pada prinsipnya, bahkan ketika lanskap politik berubah drastis. Ia pernah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak 3 kali. Meskipun tidak pernah menang, suara yang diraihnya terutama hampir 19% pada 2007, menunjukkan bahwa ada ruang besar di Prancis bagi suara-suara yang tidak ekstrem. Ketika Emmanuel Macron muncul sebagai tokoh sentris baru, Bayrou tidak segan mendukungnya. Sejak saat itu, ia menjadi figur penting di balik koalisi pemerintahan, termasuk sebagai kepala lembaga perencanaan strategis jangka panjang negara, Haut Commissaire au Plan. Peran yang cocok dengan visinya tentang stabilitas dan visi jangka panjang. Di sisi lain, Emmanuel Macron adalah representasi dari kebaruan dalam politik tengah. Berasal dari latar belakang teknokrat dan mantan bankir, Macron keluar dari partai sosialis untuk membentuk gerakan politik baru, La République En Marche, pada tahun 2016. Visi Macron bukan tentang membangun partai dalam kerangka lama, melainkan tentang menciptakan wadah lintas ideologi yang progresif dan terbuka. Dalam waktu singkat, ia berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2017 dan kembali menang pada tahun 2022, menjadikannya presiden pertama Prancis dari gerakan sentris yang benar-benar independen dari tradisi partai besar kiri dan kanan. Di bawah kepemimpinannya, gerakan LREM yang sekarang menjadi Renaissance menjadi kekuatan legislatif utama yang mendorong reformasi pensiun, kebijakan energi, dan transformasi digital. Sementara itu, muncul pula Edouard Philippe, mantan Perdana Menteri Macron yang kemudian mendirikan partainya sendiri, Horizon, sebagai ekspresi dari versi politik tengah kanan yang lebih konservatif namun tetap pro-Macron dan pro-Eropa. Philippe dikenal sebagai sosok yang tenang, teknokratis, dan sangat populer di kalangan pemilih moderat. Dengan pendirian Horizon, ia memperluas spektrum tengah di Prancis, memperkuat poros ensemble koalisi politik yang kini menjadi tulang punggung pemerintahan Prancis.
Jauh sebelum mereka, Jean-Louis Bourgeois juga memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi kekuatan sayap tengah di Prancis. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Ekologi dan menjadi salah satu tokoh senior dalam UDF serta penggagas UUD, Union des Démocrates et Indépendants. Meskipun kesehatannya memaksanya pensiun lebih awal dari dunia politik aktif, Bourgeois dikenang sebagai sosok yang mendorong pendekatan politik yang inklusif, sosial liberal, dan berorientasi pada isu lingkungan serta pembangunan kawasan miskin di perkotaan. Di ranah Eropa, Sylvie Goulard adalah salah satu tokoh yang membawa suara politik tengah Prancis ke tingkat internasional. Sebagai anggota Parlemen Eropa dari Modem dan tokoh kebijakan pertahanan dan keuangan, Goulard dikenal sebagai advokat kuat bagi integrasi Eropa dan penguatan institusi Uni Eropa. Meskipun sempat ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, Macron, ia mundur karena tuduhan administratif terkait dana partai yang kemudian tak terbukti bersalah. Ia tetap dihormati sebagai pemikir dan pembela prinsip-prinsip demokrasi Eropa. Terakhir, kita tidak bisa melewatkan Richard Ferrand, tokoh penting dari lingkar dalam Macron yang membantu membangun struktur organisasi LREM dari awal. Sebagai Presiden Majelis Nasional dari tahun 2018 sampai 2022, Ferrand memainkan peran strategis dalam mengawal agenda reformasi pemerintahan, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak populer namun dianggap penting oleh Macron. Ia dikenal sebagai sosok yang loyal, pragmatis, dan berpengalaman dalam urusan parlemen, seperti kualitas penting dalam masa-masa politik yang tidak stabil. Sekian dari cerita hari ini, terima kasih telah mendengarkan.